Akhirnya acara pun sudah selesai sejak 1 jam lalu. Kini Alinah dan Gendra juga para saudara dan anggota keluarganya sudah kembali ke kamarnya masing-masing untuk selanjutnya beristirahat karena lelahnya hari ini. Hari ini memang banyak menguras tenaga semua orang, namun itu semua terbayar karena suksesnya acara pengajian tersebut. Namun masih ada acara selanjutnya untuk besok, yaitu ulang tahun si Gembul Hazel yang akan dirayakan oleh semua saudara-saudaranya Hazel. Dia tanpa antusias menyiapkan acara ulang tahunnya sendiri. "Ma, besokku ulang tahun ya," Hazel berkata dengan mulut penuh kue di dalamnya. "Ma, besok aku ulang tahun ya." Alinah dengan gemas mencubit pipi Hazel lalu menganggukkan kepalanya. "Iya nak, besok anak mama ini udah 2 tahun. Mama doakan semoga Hazel menjadi anak yang baik, pintar, cantik Ma." "Iya cantik juga dan gak ngomong sinis dan marah-marah terus." "Iya, dengar apa kata mama itu sayang, kalau ngomong sama orang tua gak boleh kayak gitu ya, itu jelek tahu," lanjut Gendra. "Apalah papa tuh, Zel tahu dari Om Fitlah. Tuh kan Hazel, mama tadi bilang apa? Jangan ngomong kenceng-kenceng, gak baik ngomong dengan nada kayak gitu sama papa nak. Matanya juga gak boleh gitu, gak boleh galak." Hazel menundukkan kepalanya karena merasa dirinya sedang dimarahi oleh mama dan papanya. Melihat ekspresi Hazel yang akan menangis membuat Alina menghela nafasnya. "Mama gak marah kok sama kakak, papa juga gak marah sama kakak. Cuma mama mau bilang sama kakak kalau semua yang diajarin Om David itu jelek dan gak boleh kakak ikutin." Hazel mendongakkan kepalanya ke atas untuk melihat mama dan papanya. "Iya ma, kalau kayak Om Fit mah yaudah Zel ndak ikutin ang Om Fit ajalin ke Zel." Gendra dan Alina saling tersenyum melihat apa yang dikatakan oleh Hazel. Hazel ini adalah anak penurut dan bukan anak yang pembangkang ataupun susah untuk diberitahu baik oleh orang tuanya maupun orang lain. Hazel adalah anak baik yang cepat tanggap jika ada apapun mengenai dirinya ataupun orang lain, meski dirinya masih sangat kecil. Namun jika ada yang memperlihatkan raut sedih dan marah saja, pasti dia yang akan pertama mengatakan apakah orang itu baik-baik saja. Seperti kemarin, omanya sedang terlihat marah kepada opanya. Hasil dengan lucunya bertanya kepada omanya, Oma ndak apa-apa? Opa nakal ya?" Biar Hasil malain nanti. Perkataannya memang sepele, namun mampu membuat orang di sekitarnya tersenyum. Hanya saja kepolosan Hazel dimanfaatkan oleh lelaki tua yang tidak bertanggung jawab. "Iya, David siapa lagi?" "Iya kakak, kakak harus janji sama mama sama papa. Mulai sekarang kakak jangan ikutin apa yang dibilang Om David ya. Kakak harus jadi anak yang manis dan cantik. Pokoknya kakak itu harus jadi princess di kerajaan mama dan papa." "Wah, princess, baik ma. Zel kodinak baik biar jadi princess." Gendra dan Alina saling terkekeh kecil lalu tersenyum dibuatnya. "Iya, kakak harus jadi anak baik pokoknya ya ma, Zel janji." Di sisi lain, David sedang termenung di balkon kamarnya karena mendengar Baby yang akan menikah dengan Lee. Dari mana dia tahu jika Baby akan menikah dengan Lee? Jawabannya dari Alika. Memang Alika dan dia sering berhubungan, dalam artian sering menanyakan kabar satu sama lain. Kepulangan David ke Indonesia pun dibantu oleh Alika, jadi mereka berteman baik saat ini. Dan David benar-benar merasa ada sisi lain hatinya yang merasakan perasaan tidak rela. Dia seperti merasakan rasa yang sama ketika dia kehilangan cinta pertamanya. Rasanya berbeda hanya sedikit, namun selebihnya sama. Dia sudah mengikhlaskan dan melupakan Baby dari pikirannya. Dia juga sudah mensugestikan dirinya bahwa Baby memang tidak berjodoh dan tidak akan bisa bersama dengannya. Baby hidup dengan wanita yang dia benci dan tidak mungkin jika dia dan Baby akan bersama. Dia akan membuat David terus-menerus melihat wanita itu baik di sampingnya
maupun di samping baby nantinya. Jujur, meski ada Nahi di hidupnya, itu sangat berbeda dengan kehadiran baby. Tapi tak apalah, semuanya sudah menjadi seperti sekarang. Dia hanya bisa menerima semua dan menjalani takdirnya kini dengan Nahi. Dia melupakan, namun hati kecilnya masih sering mengingat. Dan ingat, dia tidak menjadikan Nahi sebagai pelariannya, sama sekali tidak. Jangan berpikiran negatif kepadanya. Tidak ingin terus larut dalam pikirannya, David mengambil sepuntung rokok dari kotak rokok miliknya, lalu menyalakan rokok tersebut, dan selanjutnya dia dalam-dalam. Entahlah, rokok membuat dirinya tenang dan merasa bebannya terangkat, meski hanya sebentar. It's hard, gumam David. Paginya, Kendra turun terlebih dahulu dari kamarnya karena dia merasakan haus di tenggorokannya. Ini baru pukul 3 pagi dan dia sudah turun ke dapur untuk mengambil air minum. Semuanya masih tertidur karena sekarang masih pagi. Bahkan azan subuh pun belum berkumandang. Hanya ada Kendra di dapur yang sangat luas ini. Setelah merasakan tenggorokannya lega, Kendra menutup kulkasnya dan mulai berjalan menuju tangga lantai 2 untuk kembali ke kamarnya. Udaranya sangat dingin. Dia ingin sekali memeluk Alina lagi, namun baru 2 langkah dia berjalan, tangan Kendra sudah dicekal oleh seseorang yang tidak dia kenal. Siapa? Ucap Kendra refleks sambil menepis tangan yang mencekal pergelangan tangannya. Orang itu tidak Kendra lihat karena keadaan dapur yang gelap gulita, karena takut jika itu adalah perampok atau pencuri di rumahnya. Kendra dengan cepat berjalan menuju saklar lampu, namun lagi-lagi baru saja melangkah, tangan Kendra sudah dicekal kembali, dan kali ini tubuh Kendra pun dipeluk oleh orang itu dari belakang. Siapa kamu? Lepaskan! Mas, diam. Aku Bina, Mas. Jangan banyak bergerak. Kendra membulatkan matanya terkejut ketika orang yang memeluknya itu berbicara. Gila, ternyata itu adalah Bina, sepupu dari istrinya. Wanita sialan, lepaskan aku, ucap Kendra sambil berusaha untuk melepaskan cekalan dari pelukan Bina. Bina tersenyum dalam kegelapan. Dia tidak peduli jika Kendra berteriak atau apapun itu. Yang jelas dia bahagia bisa memeluk Kendra, sang pujaan hatinya, Kendra sang suami masa depannya. Bina tidak bisa membayangkan jika dia ada di bawah jika dia ada, benar-benar akan terlihat jika dia dan Kendra. Mas, lepaskan saya, Jalang. Lepaskan. Akhirnya, dengan tenaga kuat dari Kendra, dia bisa lepas juga dari Bina, si wanita Jalang yang Kendra sebut seperti itu. Mas, ayo mampir ke kamarku. Wanita gila, kamu tidak pantas hidup. Bagaimana Bina? Sudah selesai mencoba memeluk suamiku? Sudah selesai caper dan menjadi jalangnya? Sial, Alina ada di hadapannya saat ini. Kendra takut Alina salah paham. Alina melipatkan kedua tangannya. Dia menatap tajam ke arah Bina yang masih terlihat seperti biasa saja. Sama sekali tidak ada raut wajah ketakutan di matanya. Melihat itu, tentu saja Alina semakin tertantang. Semua kejadian yang terjadi antara Kendra dan Bina, tentu saja Alina lihat dengan mata kepalanya sendiri. Alina menyusul Kendra dari belakang sebenarnya karena dia pun haus, namun dia tidak berbicara kepada Kendra, lebih tepatnya belum berbicara. Dia sudah melihat adegan menjijikkan yang berasal dari sepupunya yang tidak tahu malu itu. Roni dan Dwi tidak kuasa mengangkat pandangannya di hadapan Alina. Mereka terlalu malu melihat sikap Bina kepada Alina juga Kendra. Mereka malu kepada keluarga Kendra atas sikap Bina akhir-akhir ini. Tak hanya kedua orang tua Bina yang malu, Pak Bambang, Bu Ayu, dan seluruh keluarga Alina pun merasakan perasaan malu karena telah membawa Bina ke rumah Kendra yang ternyata Binalah penyebab semua kekacauan yang ada di rumah ini. Sebenarnya saya tidak ingin berurusan dengan kamu. Saya pun tidak tahu kamu siapa, dan saya juga tidak tahu kamu hidup atau tidak sebelumnya. Namun karena apa yang kamu lakukan saat ini sudah keterlaluan, membuat
keributan di rumah saya dan membuat semua orang di rumah ini tidak nyaman karena kamu sepertinya cocok untuk saya mengusir kamu dari sini. Gendra membuka suaranya. Kini Alina hanya bisa diam dan melihat apa langkah yang akan suaminya ambil untuk membinasakan wanita picik tersebut. Saya sudah berulang kali memperingatkan kamu, Bina. Teman saya di sasaran empuk mulut pedas kamu. Ternyata saya mencoba menahan untuk tidak mengusir kamu dari kemarin. Saya menghormati kedua orang tua kamu. Saya berusaha berbicara pada istri saya untuk tidak mengusir kamu terlebih dahulu, karena saya yakin setelah istri saya memperingatkan kamu seperti itu, kamu tidak akan mengulanginya lagi. Namun saya salah. Ternyata iblis diberi kesempatan pun tetap menjadi iblis, malah mungkin menjadi lebih ganas. Dan saat ini saya ingin meminta maaf kepada Pak Dironi dan Bu Dedwi untuk membawa kasus Bina ke jalur hukum. Tidak akan ada ampun lagi untuk Bina kali ini, karena dia sudah sangat keterlaluan, dan yang akan mengurusnya adalah pengacara saya. Dan Bina, silahkan kamu bisa pergi dari rumah ini. Saya tidak ingin melihat wajah kamu di hadapan saya lagi. Setelah mengatakan itu, Gendra dengan pelan mengambil lengan Alina dan menuntun Alina untuk pergi ke kamar mereka kembali. Sedangkan sang tersangka habis sudah dicecar oleh kedua orang tuanya. Kamu ini, Bina, membuat malu mama dan bapak saja. Kamu tidak tahu kita di sini numpang. Kita di sini datang untuk memenuhi undangan Alina, bukan mau menjual diri, Bina. Ya Gusti Allah, kenapa aku punya anak bisa segila ini, Gusti? Bina yang mendengar itu hanya terkekeh kecil. Dia sama sekali tidak merasa bersalah dan tidak ketakutan mendengar ancaman Gendra untuk memenjarakannya. Hanya 4 tahun kan paling lama. Itu tidak menjadi masalah bagi Bina. Itu hal yang gampang. Setelah dia keluar dari penjara, dia akan memulai obsesinya kembali untuk mendapatkan hati Gendra untuknya. Bina memang gila. Sekarang juga dengan semangat, Hazel meniup lilin yang menyala di atas kue 3 tingkat yang bertemakan Sofia itu. Dengan senyumnya juga Hazel bertepuk tangan ketika dirinya telah selesai meniup lilin tersebut. Gendra merasakan haru yang mendalam ketika melihat anaknya tersenyum di hari ulang tahunnya, hari di mana dia dilahirkan, hari di mana Hazel menangis dan menghirup udara dunia untuk pertama kalinya. Hazel adalah permata untuk Gendra. Hazel juga adalah saksi di mana Gendra berjuang untuk Hazel tetap hidup dengan segala keterbatasan dalam kehidupan Hazel. Misalnya Gendra yang berjuang siang dan malam hanya untuk mencarikan susu yang cocok untuk Hazel minum. Gendra yang harus rela tidak tidur 1 hari penuh karena bekerja dan mengurus Hazel. Semua sudah Gendra dan Hazel lalui. Gendra mencium pipi Hazel dengan lama. Hazel tersenyum dibuatnya. Dia sangat senang ketika papanya mencium pipinya. Rasanya geli, tapi Hazel menyukainya. Kakak Hazel, selamat ulang tahun yang kedua ya. Papa sayang banget sama kakak. Papa berharap kakak menjadi anak yang baik, pintar, rajin menabung, cantik Pak. Iya cantik juga, dan harus nurut sama mama, papa, dan sayang sama adiknya nanti ya. Adik Pak, bukan ndak mau adik. Gendra gelagapan dibuatnya. Namun sebelum Hazel menangis, dia lebih dahulu memeluk Hazel dan membisikkan Hazel dengan kata-kata penenang untuk Hazel. Alina di samping Gendra hanya bisa tertawa kecil, disusul oleh saudara-saudaranya yang ikut menertawakan Hazel saat ini. Ya, dia nggak mau punya adik Kak. Gimana dong? Celetuk Rai. Ya ndak apa-apa, ntar juga kalau udah lahir mah dia suka, timpal Bu Ayu. Alina mengangguk untuk menanggapinya. Memang benar, nanti juga Hazel pasti akan menerima adiknya. Hanya saja dia menolaknya saat ini karena dia belum tahu adik itu seperti apa. Jadi Alina bisa maklum. Sesudah Hazel tenang, Alina memeluk anak gembul tersebut dan mencumi pipi Hazel berulang kali. Selamat ulang tahun anak mama. Nggak kerasa anak mama sudah besar.
udah semakin pintar dan cantik. Selamat usia yang kedua ya. Mama hanya bisa berdoa untuk Hazel supaya Hazel di usia yang kedua ini semakin semuanya pokoknya. Ya ma, terima kasih. Tapi kado Sil mana ma? Hazel dan yang lainnya tertawa dibuatnya. Kadonya ada di kamar kakak semua. Kado yang dari papa pun udah sampai. Hazel berteriak kegilangan sambil memeluk Gendra dengan erat. Papa makasih atunya, Sil suka. Sayang papa ama mama banak-banak. Gendra yang mendengar itu tentu saja terharu. Hazel anaknya mengucapkan terima kasih kepadanya dengan tulus sambil mencium pipinya. Itu sweet sekali, sama-sama kakak sayang. Jadi anak baik ya sayang. Siap papa. Di sisi lain Baby sedang mempersiapkan pernikahannya dengan Lee. Di sela-sela kesibukan Lee, mereka akan melaksanakan fitting baju pengantin. Tidak, lebih tepatnya membuat gaun pengantin. Mengapa membuat? Tidak membeli atau menyewa saja. Jawabannya sangat simpel. Lee ingin anak perempuannya nanti ketika menikah memakai gaun yang mamanya dulu pakai saat menikah dengan papanya. Simpel, namun memiliki makna yang besar. Kamu setujunya warna apa? Aku ikut kamu aja. Lee mengetuk jarinya di meja. Warna putih mau? Tanya Lee. Enggak ah, takut nanti kulit aku jadi kelihatan hitam. Putih itu menyerap cahaya. Hitam deh. Hah? Mana ada gaun pengantin hitam? Ngaco kamu. Lihat kan, tadi Baby menyerahkan masalah warnanya kepadanya. Ketika dia memberi usulan, dia tidak mau. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh Baby ini? Tadi katanya terserah aku, tapi kamu malah nolak terus. Mendengar itu, Baby tersenyum ke arah Lee sambil menggaruk surai miliknya. Ya udah deh, maaf. Gimana kalau pink aja? Usul Baby. Aku ngikut kamu saja sayang. Tapi bulan depan mungkin aku akan pergi ke Amerika dulu sayang. Tidak apa-apa, lanjut Lee. Baby mengerutkan keningnya. Ada apa? Apakah ada pekerjaan di sana? Tanya Baby. Iya sayang, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sayang, silakan saja. Selanjutnya, pasangan pengantin itu kembali memilih kain untuk keluarga mereka dan untuk resepsi mereka yang akan diadakan di Pulau Jeju. Mereka menyiapkannya dengan matang untuk hari bersejarah di dalam hidup mereka.